Selamat datang di Catatan Informasi, channel yang akan menyajikan berita seputar sepak bola. Sebelum ke pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke berita yang pertama. Gelandang Manchester City, Phil Foden merasa dilanggar James Milner dalam pertandingan melawan Liverpool. Karena itu, dia meyakini timnya layak mendapat penalti atas insiden tersebut. Manchester City melawat ke markas Liverpool pada tidak suka jatuh ketika saya dilanggar. Saya suka tetap berdiri dan jujur. Itu sudah terjadi dan inilah sepak bola. Dan kami menghadapinya dengan baik, ujar Foden kepada Sky Sport. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand menilai fenomena tagar oleh out belum relevan. Sebab, dia melihat United masih berada di papan atas klasmen Premier League dan punya peluang meraih juara. Sebenarnya, tuntutan itu sudah terjadi dalam 2 musim terakhir. Setiap United mendapat hasil buruk, agar oleh out akan menggema. Selain hasil buruk 3 musim tanpa gelar juara juga menjadi alasan aksi tagar oleh out. Satu hal yang akan saya katakan, ini bukan waktu yang tepat untuk panik. Ini bukan saatnya untuk meminta Ole untuk keluar dan lain-lain. Karena United masih bisa menjangkau puncak klasmen. Mereka masih punya kesempatan memasang ancaman dan bersaing untuk gelar juara, kata Ferdinand dikutip dari Manchester Evening News. Mantan gelandang serang Inggris Joe Cole berharap Liverpool mendatangkan Federico Chiesa. Cole mencoba membandingkan kondisi pada masa lalu. Menurutnya, Sir Alex Ferguson selalu mendatangkan juru gedor anyar berkelas ketika Manchester United terlibat dalam persaingan merebut gelar juara. Itu contoh yang bagus agar suasana di tim tetap kompetitif. Seseorang seperti Chiesa sempurna untuk Liverpool, itu dilihat dari cara bermainnya, kata Cole dikutip dari T-Sport Review pada Senin 4 Oktober. Tak berlebihan apa yang diutarakan legenda hidup Chelsea ini. Perlahan tapi pasti, Chiesa menjelma menjadi sosok penyerang sayap kelas dunia. Bek kanan AC Milan, David Calabria, mengeluarkan pernyataan berisi kepercayaan diri. Ini setelah timnya menundukkan Atalanta pada giornata ke-7 Liga Italia. Rossoneri unggul 3-2 atas tuan rumah di Jewi Stadium pada Senin 4 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sebuah hasil meyakinkan bagi elit kota mode. Pantas saja Calabria langsung sesumbar. Dia mengakui ada banyak tim kuat di negeri spaghetti saat ini. Tapi menurut saya tidak ada yang lebih baik dari AC Milan, kata sepak bola 24 tahun itu kepada Zan dikutip dari Football Italia. Kontribusi yang diberikan oleh Mo Salah bagi Liverpool kembali mendapat sorotan. Pemain asal Mesir itu mencetak gol indah dan memberikan 1 assist dan secara efektif menyelamatkan 1 poin bagi timnya. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengatakan klubnya harus berusaha keras untuk mempertahankan Mo Salah. Saya rasa tidak ada pemain yang tampil lebih baik di Eropa saat ini. Catatan Mo Salah sejak awal musim ini luar biasa. Carlo Ancelotti tidak menutupi jika Real Madrid kini sedang tidak baik-baik saja. Sang pelatih mengakui Madrid bermain buruk dan layak kalah saat berjumpa Espanyol. Real Madrid menjalani lawatan ke RCDI Stadium pada pekan ke-8 La Liga. Pada duel yang digelar Minggu 3 Oktober malam, Real Madrid kalah dengan skor 2-1 dari sang tuan rumah. Real Madrid kalah dan Ancelotti tidak ingin mencari banyak alasan. Pria asal Italia mengakui bahwa timnya tampil di bawah performa terbuka. Ancelotti secara terbuka mengakui kekalahan Real Madrid. Kami bermain buruk, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Kami memulai laga dengan sebuah ide, tapi kami tidak bisa tetap tenang dan bertahan dengan ide tersebut. Setelah kebobolan ada begitu banyak kebingungan. Itu adalah pertandingan terburuk kami sejauh ini. Kami harus merenungkan mengapa ada perubahan sikap dalam 1 pekan ini, kata Ancelotti dikutip dari Marca. Penyerang Bayern Munich, Sergei Gnabry dilaporkan diambang penandatanganan kontrak baru jangka panjang dengan Die Rotten. Seperti diberitakan Fabrizio Romano, antara pihak Bayern Munich dan Sergei Gnabry hampir menyetujui kontrak baru dengan kenaikan gaji yang cukup besar. Ia juga menjelaskan jika sang pemain akan segera menaikkan kontrak barunya. Romano juga menyebutkan kalau kontrak baru Sergei Gnabry telah dibahas selama beberapa pekan oleh Bayern Munich. Kabarnya, kedua kubu sudah mencapai tahap akhir negosiasi. Pandit sepak bola untuk Sky Sport Gary Neville menyebut Manchester City tidak akan menjuarai Liga Premier Inggris musim ini selama gagal merekrut Harry Kane. Apakah mereka akan mampu mencetak 25-30 gol hingga akhir musim? Saya paham mereka bisa saling bekerja sama, tapi saat ini mereka kesulitan di lini depan. Dengan kepergian Edin Dzeko dan Sergio Aguero itu termasuk mengejutkan. Seorang Gabriel Jesus belum bisa dipercaya oleh Pep dan mereka membutuhkan sosok Harry Kane, ujar Neville seperti dilansir dari Sky Sport pada Senin 4 Oktober. Atletico Madrid dikabarkan siap bersaing dengan klub lain untuk mendatangkan striker milik Chelsea, Timo Werner, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut transfer Mark Webb, selain 2 raksasa Bundesliga, ada juga minat yang besar dari Atletico Madrid. Juara Liga Spanyol musim lalu memang sedang membutuhkan striker anyar dan Timo Werner disebut-sebut ideal untuk memperkuat lini serang Los Rojiblancos.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berharap yang terbaik untuk Kylian Mbappe saat bergabung dengan Los Blancos pada waktunya. Ancelotti buka suara terkait komentar Karim Benzema baru-baru ini yang menyebut kepindahan kompatriotnya itu ke Madrid hanya tinggal menunggu waktu. Saya harap Mbappe akan menikmati waktunya di sini karena Madrid adalah klub terbesar di dunia, ucap Ancelotti. Bek kanan Juventus Danilo mengatakan bahwa dia tidak berminat untuk meninggalkan Juventus dengan laporan bahwa raksasa Bundesliga Bayern Munich sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional Brazil tersebut. Ditanya tentang minat dari Bayern Munich, Danilo mengatakan, "Tidak, Juventus telah mengakhiri negosiasi itu sejak awal. Ya, Bayern memang menginginkan saya, tetapi saya tidak mau pergi ke sana dan untungnya Juve juga tidak berencana menjual saya." Menurut La Gazzetta dello Sport, Frank Kessie kemungkinan besar bakal meninggalkan AC Milan Januari mendatang seiring adanya ketertarikan dari Paris Saint-Germain dan Liverpool. Bintang Pantai Gading itu kontraknya akan berakhir pada Juni 2022. Dengan begitu, dia sudah bisa membuat prakontrak dengan klub manapun jelang kepindahan pada musim panas tahun depan. Milan dilaporkan menawarkan Kessie kontrak baru senilai 6,5 juta euro per tahun. Akan tetapi, mantan bintang Atlanta itu meminta lebih tinggi, yakni 8 juta euro. Oleh karena itu, Milan akan menerima berbagai tawaran yang datang untuk pemain 24 tahun itu, dengan harapan tidak membiarkannya pergi dengan status pemain gratisan sebagaimana yang terjadi pada Hakan Calhanoglu dan Gigio Donnarumma. Arsenal mengundang AC Milan untuk membuat tawaran konkret pada Alexander Lacazette yang mulai terpinggirkan di Emirates Stadium. Bak Gayung bersambut keinginan AC Milan untuk mendatangkan striker Arsenal Alexander Lacazette di bursa transfer berikutnya mendapatkan lampu hijau. Sebagaimana diklaim calciomercato.com, pihak The Gunners telah menawarkan Rossoneri untuk segera bergerak mengangkut penyerang internasional Prancis tersebut. Kemungkinan besar mantan penyerang Olympique Lyon itu akan hengkang dari Emirates Stadium pada bursa transfer Januari.